Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Perkenalkan, nama saya Fangki Tonge, mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, jurusan Budidaya Perairan. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang budidaya ikan patin. Sebagaimana kita ketahui bahwa ikan patin ini merupakan salah satu ikan air tawar yang memiliki peluang ekonomi yang dibudidayakan. Budidaya ikan patin masih perlu diperluas lagi, karena pemenuhan atas permintaan ikan patin masih sangat kurang. Ikan patin seperti halnya ikan lele tidak memiliki sisik dan memiliki semacam duri yang tajam. Di bagian siripnya, keduanya tergolong dalam kelompok catfish. Kegiatan pembenihan merupakan upaya untuk menghasilkan benih pada ukuran tertentu. Produk akhirnya berupa benih berukuran tertentu yang umumnya adalah benih selepas masa pendidikan. Budidaya ikan patin sebagai pemenuhan bibit ini cukup memiliki prospek yang bagus karena permintaan bibit juga. Budidaya ikan patin sebagai persediaan bibit ini memerlukan waktu yang relatif pendek sehingga perputaran modal bisa dipercepat. Budidaya ikan patin dalam kategori pembesaran biasanya dilakukan saat bibit ikan patin memiliki berat 8-12 gram per ekor, dan setelah 6 bulan dapat mencapai 617 gram per ekor. Baik, selanjutnya persyaratan budidaya ikan patin. Budidaya ikan patin memerlukan beberapa persyaratan dan kondisi lingkungan yang optimal bagi pertumbuhan dan perkembangan ikan. Yang pertama, 1. Tanah yang baik untuk kolam pemeliharaan dan budidaya ikan patin adalah jenis tanah liat atau lempung, tidak berporos. Jenis tanah tersebut dapat menahan massa air yang besar dan cocok sehingga dapat dibuat pematang atau dinding kolam. Yang kedua, kemiringan tanah yang baik untuk pembuatan kolam berkisar antara 3-5% 5 derajat untuk memudahkan pengairan kolam secara gravitasi. Apabila pembesaran patin dilakukan sehingga jalan apung yang dipasang di sungai, maka lokasi yang tepat yaitu sungai yang berarus lambat. Kualitas air memerlukan ikan patin harus bersih, tidak terlalu keruhan, tidak tercemar. Untuk menghindari timbulnya jamur, maka perlu ditambahkan larutan penghambat pertumbuhan jamur. Selanjutnya, suhu air yang baik pada saat penetasan telur menjadi larva di akuarium adalah antara 26-28 derajat Celcius. Pada daerah-daerah yang suhu airnya relatif rendah, diperlukan heater atau pemanas untuk mencapai suhu yang optimal. Yang terakhir, pH air berkisar antara 6,5-7. Ya, selanjutnya teknik budidaya ikan patin. Pembibitan ikan patin. Pembibitan ikan patin merupakan upaya untuk mendapatkan bibit dengan kualitas yang baik dan jumlah mencukupi permintaan. Secara tradisional, bibit ikan patin diperoleh dengan menangkap dari habitat aslinya, yaitu sungai, rawa, danau, dan tempat-tempat lain. Untuk tujuan komersial, bibit harus diupayakan semaksimal mungkin dengan pembibitan di kolam. Persiapan dan langkah-langkah sebagai berikut. 2. Memilih calon induk yang siap pijah. Untuk pilihan yang hendak dipijahkan, sebaiknya dipelihara dulu secara khusus terlebih dahulu dengan pemeliharaan yang intensif. Selama pemeliharaan, induk ikan diberi makanan khusus yang mengandung protein tinggi. Selain itu, diberikan juga ruca 2 kali seminggu sebanyak 10%. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat kematangan gonat pada ikan patin. Baik, selanjutnya masuk pada ciri-ciri induk ikan patin yang sudah matang gonat dan siap dipijahkan. Ya, yang pertama, induk betina. Ya, untuk induk betina ini dia harus berumur 3 tahun, ukuran 1,5-2 kg, perut membesar ke arah anus, perut merasa empuk dan halus bila diraba.
Kloaka membengkak dan berwarna merah tua. Kulit pada bagian perut lembek dan tipis. Kalau di sekitar kloaka ditekan, akan keluar beberapa butir telur yang berbentuk bundar dan besarnya seragam. Ya, untuk ini jantan umur 2 tahun, ukuran 1,5 sampai 5 kg. Ya, kulit putih lembek dan tipis. Bila diurut akan keluar cairan sperma berwarna putih, kelamin membengkak dan berwarna merah tua. Oke, selanjutnya kawin suntik. Ya, setelah kelenjar hipofisa dicampur dengan air murni yang sudah siap, ambil dengan jarum suntik dan disuntikkan pada punggung ikan patin. Ikan patin siap dipindahkan. Melalui metode kawin suntik diterapkan untuk merangsang induk betina untuk mengeluarkan telur, dan selanjutnya dibuahi oleh patin jantan. Dan selanjutnya penetasan telur. Ya, untuk penetasan telur ini, ya, telur yang sudah dibuahi akan menetas dalam waktu sekitar 4 hari. Selama menunggu telur menetas, perlu dipantau kondisi air. Ganti air dengan air yang bersih dari sumur atau dari mana saja. Oke, selanjutnya perawatan larva. Ya, benih ikan patin yang berumur 1 hari dipindahkan ke dalam akuarium atau bak berukuran 80 cm kali 45 cm kali 45 cm. Bisa di dalam ukuran yang lain. Ya, setiap akuarium atau bak diisi dengan air sumur bor yang telah diaerasi. Kepadatan penyebaran ikan adalah 500 ekor per akuarium. Aerator ditempatkan pada setiap akuarium agar keperluan oksigen untuk dapat mencukupi. Untuk menjadi kestabilan suhu ruangan dan suhu air digunakan heater atau dapat menggunakan kompor untuk menghemat dana. Ya, benih umur sehari belum perlu diberi makan tambahan dari luar karena masih mempunyai cadangan makanan berupa yolk seks atau kuning telur. Pada hari ketiga, benih ikan diberi makan tambahan berupa emulsi kuning telur ayam yang direbus. Selanjutnya, berangsur-angsur diganti dengan makan hidup berupa moina atau yang biasa dikenal dengan kutu air atau jentik nyamuk. Oke, selanjutnya masuk pada tahap pemeliharaan. Benih ikan patin dibesarkan pada kolam tebar atau bak dari semen. Lebih bagus pada kolam lumpur karena mengandung banyak plankton dan fitoplankton sebagai pakan alami. Dan selanjutnya itu masuk pada tahap pemanenan. Ya, benih ikan patin dapat dipanen sesuai dengan ukuran yang dikehendaki. Oke, selanjutnya pemeliharaan pembesaran. Pemeliharaan pembesaran ditujukan untuk pemenuhan ikan patin konsumsi. Ikan patin konsumsi dapat berbagai ukuran antara lain 200 gram sampai 1 kg. Masa panen menyesuaikan dengan permintaan pasar. Ada sebagian yang lebih senang dengan ukuran kecil sekitar 200 gram. Ada yang lebih dari itu. Pada usia 6 bulan, ikan patin sudah mencapai bobot 600 sampai 700 gram. Ikan patin akan tumbuh lebih baik di kolam lumpur dengan aliran air yang mengalir cukup baik. Meski demikian, bisa juga dipelihara pada kolam semen yang tidak mengalir. Tetapi perlu diperhatikan kualitas air agar tetap dalam kondisi yang baik. Oke, selanjutnya pemupukan. Pada kolam lumpur idealnya perlu dilakukan pemupukan sebelum ikan patin ditebarkan. Pemupukan kolam bertujuan untuk meningkatkan makanan alami dan produktivitas kolam, yaitu dengan cara merangsang pertumbuhan makanan alami sebanyak-banyaknya. Pupuk yang biasa digunakan adalah pupuk kandang atau pupuk hijau dengan dosis 50 sampai 700 gram. Baik, selanjutnya masuk pada tahap pemberian pakan. Faktor yang mencukupi menentukan dalam budaya ikan adalah faktor pemberian pakan. Faktor makanan yang berpengaruh terhadap keberhasilan budidaya ikan patin adalah dari aspek kandungan gizinya, jumlah dan frekuensi pemberian pakan. Pemberian pakan dilakukan 2 kali sehari, pagi dan sore. Jumlah makan yang diberikan per hari sebanyak 3-5% dari jumlah berat badan ikan peliharaan. Jumlah makanan selalu berubah setiap bulan sesuai dengan kenaikan berat badan ikan. Hal ini dapat diketahui dengan cara menimbangnya 5-10 ekor ikan contoh yang diambil dari ikan pertama, dari ikan peliharaan atau sampel. Pakan yang diberikan adalah pelet dan bisa ditambahkan makanan alami lainnya seperti
karang, keong, emas, bekicot, ikan sisa atau sisa dapur atau dan lain-lain. Ya, makanan alami yang diperoleh dari lingkungan selain mengandung protein tinggi juga menghemat biaya pemeliharaan. Hama dan penyakit. Salah satu kendala dan masalah budidaya ikan patin adalah hama dan penyakit. Pada pembesaran ikan patin, jaring, terapung, dan kolam hama mungkin menyerang antara lain insang, kura-kura, biawak, ular, air, dan burung. Ya, jika akses masuk hama tersebut ke kolam atau dengan memasang lampu penerang di sekitar kolam. Hama tersebut biasanya enggan masuk jika ada sinar lampu. Penyakit ikan patin ada yang disebabkan infeksi dan non-infeksi. Penyakit non-infeksi adalah penyakit yang timbul akibat gangguan faktor yang bukan patogen. Penyakit non-infeksi ini tidak menular, sedangkan penyakit akibat infeksi biasanya timbul karena gangguan organisme patogen. Baik, selanjutnya masuk pada tahap terakhir, yaitu pemanenan ikan patin. Pemanenan adalah saat yang ditunggu pada budidaya ikan patin. Meski terlihat sederhana, pemanenan juga perlu diperhatikan beberapa aspek agar ikan tidak mengalami kerusakan, kematian, cacat saat dipanen. Selain jika budidaya ikan patin sudah berhasil dengan baik, harus jaga hanya karena cara panen yang salah. Penangkapan ikan dengan menggunakan jala apung akan mengakibatkan ikan mengalami luka-luka. Sebaiknya penangkapan ikan dimulai dari di bagian hilir, kemudian bergerak ke bagian hulu. Jadi bila ikan didorong dengan kere, maka ikan patin akan terpojok pada bagian hulu. Pemanenan seperti ini menguntungkan karena ikan tetap mendapatkan air yang segar sehingga kematian ikan dapat dihindari. Ya, pemasaran ikan patin dalam bentuk segar dan hidup lebih diminati oleh konsumen. Karena itu diusahakan menjual dalam bentuk harga ikan patin per kilogram kurang lebih dari 15.000 sampai 25.000. Baik, itulah presentasi dari saya mengenai budidaya ikan patin. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.